Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi antara individu atau organisasi yang dilakukan dalam konteks bisnis atau kegiatan ekonomi. Tujuan utama dari komunikasi bisnis adalah untuk menciptakan pemahaman, membangun hubungan, dan mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi bisnis. 1. Tujuan komunikasi. Sebelum melakukan komunikasi bisnis, penting untuk menetapkan tujuan yang jelas. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi, meminta masukan, meminta persetujuan, atau merespons pertanyaan? Menetapkan tujuan komunikasi yang jelas akan memudahkan dalam menyampaikan pesan dengan tepat. 2. Pengirim dan penerima pesan. Dalam komunikasi bisnis, ada pengirim yang menyampaikan pesan dan penerima yang menerima pesan. Penting untuk memperhatikan siapa yang akan menerima pesan tersebut, agar pesan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penerima. 3. Jenis pesan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi bisnis dapat berupa informasi, instruksi, permintaan, pujian, atau keluhan. Penyampaian pesan harus jelas, singkat, dan padat agar dapat dipahami dengan baik oleh penerima. 4. Media komunikasi. Ada berbagai macam media komunikasi yang dapat digunakan dalam bisnis, seperti email, surat, telepon, rapat, presentasi, dan media sosial. Pemilihan media komunikasi yang tepat akan mempengaruhi efektivitas komunikasi bisnis. 5. Etika komunikasi. Komunikasi bisnis harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai bisnis. Keharusan untuk jujur, terbuka, dan menghormati penerima pesan adalah hal yang penting dalam komunikasi bisnis. 6. Umpan balik. Setelah menyampaikan pesan, penting untuk mendapatkan umpan balik dari penerima pesan. Hal ini akan membantu untuk mengevaluasi apakah pesan telah dipahami dengan baik atau perlu disampaikan ulang dengan cara yang berbeda. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan bisnis dapat dicapai dengan baik. Serunya belajar jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Wika Triandini Salsabila dengan NIM 612012303996, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, langsung saja izin menjawab pertanyaan UAS. Yang pertama ada strategi komunikasi untuk memperkenalkan produk baru. Sebagai manajer baru di perusahaan startup yang ingin memperkenalkan produk baru ke pasar internasional, penting untuk merancang strategi komunikasi yang efektif dengan mempertimbangkan perbedaan budaya. Selanjutnya juga ada memahami pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis internasional. Ada mampu menjelaskan strategi komunikasi yang efektif untuk target pasar yang berbeda-beda budaya, mampu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya. Materi selanjutnya ada pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan budaya dapat mencakup bahasa, nilai, norma, kepercayaan, perilaku, dan gaya hidup. Nah, selanjutnya juga ada pentingnya komunikasi lintas budaya dalam bisnis internasional. Menciptakan hubungan bisnis yang positif dan produktif dengan mitra internasional, menghindari kesalahpahaman dan konflik, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas perusahaan di mata internasional. Nah, selanjutnya juga ada membangun brand image yang positif, membuka akses ke pasar baru, strategi komunikasi lintas budaya. Selanjutnya ada pemilihan komunikasi seperti verbal. Pilih bahasa yang mudah dipahami oleh target pasar. Gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Sedangkan nonverbal, perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Beradaptasi dengan kebiasaan dan budaya nonverbal target pasar. Selanjutnya juga ada pesan yang disampaikan. Gunakan pesan yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas.
Hindari penggunaan humor atau bahasa gaul yang mungkin tidak dipahami oleh target pasar. Sesuaikan pesan dengan nilai dan kepercayaan target pasar. Selanjutnya ada adaptasi. Sesuaikan produk, layanan, dan pemasaran dengan kebutuhan dan preferensi target pasar. Selanjutnya ada perhatikan aspek-aspek budaya yang berbeda seperti agama, makanan, dan kebiasaan. Selanjutnya ada hambatan komunikasi lintas budaya. Perbedaan bahasa, perbedaan nilai dan kepercayaan, perbedaan gaya komunikasi, perbedaan persepsi terhadap waktu, cara mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya, pelajari budaya target pasar, gunakan penerjemah yang profesional, bersikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya, gunakan bahasa tubuh yang tepat, hindari penggunaan humor atau bahasa gaul. Nah, selanjutnya juga ada pemilihan komunikasi seperti media yang tepat, digital marketing, gunakan media sosial yang populer di masing-masing negara, misalnya Instagram dan TikTok di negara-negara barat, sementara WeChat dan Weibo di Cina. Selanjutnya juga ada iklan lokal. Pertimbangkan untuk menggunakan iklan di televisi atau radio yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Selanjutnya ada bahasa, penerjemahan dan adaptasi. Pastikan semua materi komunikasi diterjemahkan dengan baik dan disesuaikan dengan konteks budaya. Gunakan penerjemah profesional untuk menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan kebingungan. Nah, selanjutnya juga ada pesan yang disampaikan, nilai dan manfaat produk, relevansi budaya. Sesuaikan pesan dan nilai-nilai yang dihargai oleh budaya target. Misalnya, jika produk Anda adalah makanan, soroti aspek kesehatan atau keberlanjutan yang mungkin lebih dihargai di satu budaya dibandingkan yang lain. Di sini juga ada contoh kasus. Seperti tampilkan contoh bagaimana produk Anda telah berhasil di pasar lain dengan menekankan adaptasi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Selanjutnya ada adaptasi pesan sesuai budaya, penggunaan simbol dan warna. Simbol budaya, gunakan simbol yang positif dan relevan dalam budaya target. Misalnya warna merah dianggap beruntung di banyak budaya Asia, tetapi bisa memiliki konotasi berbeda di budaya lain. Feedback dan penyesuaian. Uji coba pasar. Lakukan uji coba produk dan komunikasi di pasar kecil terlebih dahulu untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan penyesuaian sebelum peluncuran besar. 2. Hambatan komunikasi lintas budaya dalam tim. Nah, materi selanjutnya juga ada hambatan yang mungkin terjadi, seperti perbedaan bahasa, kesulitan dalam memahami istilah teknis atau frasa yang digunakan oleh anggota tim dari latar belakang budaya yang berbeda, perbedaan nilai dan norma. Misinterpretasi pesan karena perbedaan nilai, seperti cara berkomunikasi yang langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada stereotip dan prasangka. Anggota tim mungkin memiliki prasangka terhadap budaya lain yang dapat menggunakan komunikasi dan kolaborasi. Nah, selanjutnya juga di sini ada meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang pertama ada pelatihan budaya. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran budaya di antara anggota tim. Ini dapat membantu mereka memahami perbedaan dan menghargai keragaman, mendorong keragaman. Selanjutnya ada mendorong keterbukaan. Ciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagai pandangan dan bertanya jika ada yang tidak dipahami. Selanjutnya ada menggunakan bahasa yang sederhana. Hindari jargon dan istilah teknis yang mungkin tidak dipahami oleh semua anggota tim. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Nah, selanjutnya ada saran untuk membangun hubungan yang lebih baik.
membangun kepercayaan. Luangkan waktu untuk mengenal anggota tim secara pribadi. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan tim sampai building atau pertemuan informal. Selanjutnya ada menghargai perbedaan. Tunjukkan penghargaan terhadap perbedaan budaya dengan merayakan hari-hari besar atau tradisi dari berbagai budaya dalam tim. Selanjutnya ada komunikasi terbuka. Dorong komunikasi terbuka dan transparan. Pastikan semua anggota tim merasa didengar dan dihargai. Nah, materi selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi di atas adalah dalam memperkenalkan produk baru ke pasar internasional, penting untuk merancang strategi komunikasi yang mempertimbangkan perbedaan budaya. Selain itu, manajer harus mampu mengatasi hambatan komunikasi lintas budaya dalam tim dengan meningkatkan kesadaran budaya, mendorong keterbukaan, dan membangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Dengan pendekatan yang tepat, perusahaan dapat mencapai kesuksesan di pasar global dan menciptakan tim yang harmonis dan produktif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya atau kurang paham, jika ingin ada yang dijelaskan kembali, silahkan komen di bawah. Cukup sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.